Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, Kakak sekalian, dan khususnya anak-anakku siswa-siswi kelas 7. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Akan tetapi pada video kali ini akan mengkhususkan pada perilaku jujur atau kejujuran. Sebelum melangkah lebih lanjut, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu 1. Menyebutkan pengertian jujur, 2. Menjelaskan makna jujur, 3. Menunjukkan contoh jujur. Sebagaimana pemahaman Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait. Seperti biasa, marilah kita awali dengan tadarus Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Al-ayat. Subhanallah. Ayat yang barusan kita baca adalah Quran Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 42. Selanjutnya, amatilah. Ada 2 gambar, silahkan dicatat gambar yang sebelah kiri adalah gambar apa, dan yang kanan juga gambar apa. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Perilaku jujur termasuk akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang terpercaya. Nah, sebagai umat Islam yang taat pada ajaran Rasulullah, perilaku jujur hendaknya selalu kita terapkan dalam keseharian. Apa yang kamu ketahui tentang perilaku jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi, apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah keadaan yang sebenarnya. Kejujuran harus disampaikan bukan hanya perkara kebaikan, tapi harus disampaikan juga meskipun dalam hal keburukan atau berita yang kurang baik. Intinya, kejujuran itu wajib ditegakkan. Mengenai perintah perilaku jujur dapat kita temukan di antaranya 1. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 yang sudah kita baca tadi di awal. Wala talbisu, dan janganlah kamu campur adukan al-haqqo, kebenaran, bil batili, dengan kebatilan.
wa taktumul haqqo, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Sangat jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia, memerintahkan umat Islam untuk tidak menyembunyikan kebenaran. Kemudian yang kedua, ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana pada bab sebelumnya pernah kita singgung sedikit. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi, hendaklah kamu selalu jujur. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran, yahdi, membawa, menunjukkan, mengarahkan, ilal birri, pada kebaikan. Wa innal birro, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi, menunjukkan, mengantarkan, ilal jannah, ke surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada pertanyaan refleksi diri. Ada 6 pertanyaan, cukup dijawab dalam hati saja. Waktu untuk menjawab pertanyaan masing-masing 3 detik, dan tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. 1. Pernahkah kamu berbohong? 2. Siapa yang mengajari kamu berbohong? 3. Pernahkah kamu mencontek? 4. Mengapa kamu mencontek? 5. Bagaimana perasaanmu setelah berkata bohong kepada orang? 6. Bagaimana perasaanmu jika orang lain tidak jujur atau bohong kepadamu? Oke, sudah dijawab. Ingat pada pelajaran kemarin kita sudah mempelajari Asmaul Husna, bahwa Allah Sami'un Alim. Allah memiliki As-Sami' dan Asmaul Husna Al-Alim. As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah mendengar apa yang sudah kita jawab pada pertanyaan tadi, walaupun hanya dalam hati. Allah juga bersifat Al-Alim. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha mengetahui segala isi hati. Jadi kebohongan, kecurangan, apapun yang kita tutup-tutupi, Allah itu mengetahuinya. Maka apabila kita pernah melakukan kebohongan, maka segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jujur atau kejujuran, kata ini begitu mudah terucap, namun faktanya
sangat sulit untuk diaplikasikan. Namun demikian kita harus sekuat tenaga membiasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Sebagai contoh di lingkungan sekolahan, perilaku jujur yang dapat kita terapkan atau kita tunjukkan diantaranya satu, ketika ada tugas, ulangan, tes, ujian, tidak mencontek jawaban teman. Dua, ketika di kantin, kita makan jajan, kita ambil jajan, kita bayarnya sesuai dengan yang kita ambil, sesuai dengan yang kita makan. Jangan sampai ambilnya 2, bayarnya 1. Na'udzubillah. Yang ketiga, mengakui apabila merusak sarana prasarana sekolah, segera melapor ke wali kelas atau ke urusan kesiswaan, wakakesiswaan, atau ke urusan sarana prasarana. Kita harus berani berkata jujur bahwa kita telah merusak sarana tersebut. Yang keempat, apabila menemukan barang, entah itu berharga ataupun tidak, yang bukan milik kita, segeralah melapor kepada guru atau karyawan yang ada di sekolah itu. Selanjutnya di lingkungan keluarga, perilaku jujur yang dapat kita terapkan atau contohkan, yang pertama, pamit atau berpamitan, mohon izin jika ingin bepergian dengan alasan yang sebenarnya kepada orang tua kita. Jangan sampai pamitnya atau izinnya itu belajar, tapi kenyataannya main game. Jangan sampai. Yang kedua, ketika disuruh orang tua untuk belanja, apabila ada uang kembalian, maka serahkan kembaliannya seluruhnya, jangan diambil. 3, tidak sembarangan mengambil uang yang tergeletak di lemari, walaupun itu ada di rumah kita sendiri. Yang keempat, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas suatu kesalahan yang kita lakukan. Itu contoh-contoh perilaku jujur di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan masyarakat, contoh-contohnya antara lain, 1, menjaga dan mengembalikan barang pinjaman kepada tetangga. Jadi semisal kita pinjam perkakas, ketika kita sudah selesai memakainya, maka segera mengembalikan. Juga menjaganya, apabila rusak, ya, sampaikan, jangan disembunyikan, jangan ditutup-tutup. Yang kedua, menepati janji yang sudah diucapkan. Jadi ketika kita berjanji, maka harus ditepati. Yang ketiga, tidak berbuat kecurangan dalam pertandingan antar warga. Misalnya nih, khusus biasanya ada perlombaan, maka kita tidak boleh curang. Yang keempat, tidak mengadu domba warga, artinya tidak membuat mereka saling bermusuhan dengan mengada-ada cerita atau memunculkan cerita bohong atau istilahnya hoax. Yang kelima, tidak mengurangi takaran atau timbangan. Ini untuk yang dagang atau yang jualan. Itulah contoh-contoh yang dapat ditunjukkan dari perilaku jujur di mana saja, di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Lantas, apa hikmah perilaku jujur? Perhatikan dan catat penjelasan berikut. 1. Dengan kejujuran,
kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kita akan mudah dipercaya oleh orang lain. Karena apa? Karena kita jujur. Dan perlu kalian tahu bahwa kepercayaan dari orang lain itu mahal harganya. Tentu kita terhadap orang yang baru kenal tidak mudah percaya. 2. Orang yang jujur kehidupannya menjadi lebih tenang juga tentram. Yang ketiga, disukai banyak orang sehingga otomatis memiliki banyak teman. Yang keempat, orang yang jujur berarti dia itu menjaga nama baik dirinya sendiri, nama baik keluarganya, dan nama baik masyarakat. Kemudian 5, orang yang jujur tidaklah termasuk golongan orang munafik. Ingat bahwasanya tanda-tanda orang munafik ketika berbicara atau berkata dia bohong atau dusta. Makanya kalau kita jujur, kita bukanlah tergolong orang munafik. 6. Kejujuran akan membawa keberkahan serta mengantarkan kita ke surga. Itulah hikmah perilaku jujur atau kejujuran. Selanjutnya, evaluasi atau tugas. Seperti biasa, kita lewat Google Classroom. Tugasnya 1, tulislah Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 lengkap dengan terjemahnya. Ya, berarti tulis Arabnya juga tulis terjemahnya. Ya, jangan seperti kemarin ada yang tidak menerjemahkannya. Kemudian yang kedua, simpulkan pesan Nabi pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi hadis ini silahkan disimpulkan ya, bukan ditulis lagi Arabnya. Terus yang ketiga, ada contoh soal suatu kasus. Bu Cika adalah seorang pedagang makanan. Pada suatu hari, Bu Cika menemukan makanan yang dijualnya sudah kadaluarsa. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Cika? Tulis pendapatmu. Ya, 3 saja sebagai tugas atau evaluasi pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Untuk anak-anakku, silahkan kerjakan evaluasinya. Referensi dalam pembuatan video ini diantaranya 1, dusturuna.com, tempat mengambil teks Al-Quran atau teks Arabnya. Kemudian Slidesgo sebagai template presentasi. Kemudian buku siswa PAI kelas 7 tentunya, dan juga buku PR. Apabila ada kekurangan, itu murni dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya semoga bermanfaat. Apabila suka, silahkan like and share video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.